Kata orang bijak, jika Anda ingin belajar menjadi seorang politisi, maka belajarlah pada rumput di tengah padang, ya. Ketika diterpa angin yang kencang, ia akan fleksibel dan selalu mengikuti kemana hembusan arah angin. Tetapi janganlah engkau belajar pada pohon yang tumbuh di lembah. Walaupun begitu subur, batangnya begitu besar, tinggi, pertumbuhan tingginya begitu cepat, tapi ternyata pohon itu memiliki kerapuhan yang luar biasa. Sedikit saja diterpa angin yang kencang, maka ia rapuh dan tumbang. Oke, sahabat Karel Pong Official sekalian, salam jumpa kembali di channel kembangan kita Karel Pong Official. Salam sehat untuk kita semua, dan kiranya kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sahabat Karel Pong Official sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas topik terkait dengan peluang Ganjar Pranowo di PDIP. Apakah Ganjar Pranowo akan dicalonkan dari PDIP atau tidak, ya? Di sini kita akan membahas pernyataan dua tokoh, ya. Yang pertama dari Rizal Ramli yang merupakan salah satu pengamat ekonomi sekaligus oposisi pemerintah saat ini, ya. Kemudian yang kedua adalah dari para pakar, ya. Oke. Kita mulai yang pertama dari Rizal Ramli, ya. Melalui detiknews.com pada 4 Agustus 2022, dalam sebuah diskusi politik, Rizal Ramli mengatakan bahwa Megawati tidak akan mungkin mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di tahun 2024. Kenapa? Ternyata karena Ganjar Pranowo itu adalah kaki tangan atau boneka dari Luhut Binsar Panjaitan. Itu menurut Rizal Ramli, ya. Saya kira Rizal Ramli tentu memiliki data atau informasi-informasi yang kuat sehingga beliau berani menyampaikan pernyataan ini di ruang publik, ya. Tapi sahabat Karel Pong Official sekalian, selama ini memang kita tahu bahwa hubungan antara Luhut Binsar Panjaitan dan PDIP itu memang tidak begitu akur, ya. Kerap kali kita melihat politisi PDIP itu sering menyerang, mengkritik Luhut Binsar Panjaitan, dan memang kadang-kadang mereka menghendaki, ya, memberi saran kepada Presiden Jokowi untuk menggantikan, ya, menggantikan Luhut Binsar Panjaitan, ya. Sehingga saya kira pernyataan dari Rizal Ramli ini tentu beralasan, ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dari tempo.co.id pada 4 Agustus juga, ya. Itu dia memuat pernyataan dari seorang seorang pakar, ya. Saya coba bacakan, ya. Sabar, ya, Karel Pong Official sekalian. Oke, sahabat Karel Pong Official sekalian, jadi tempo.co itu pada 4 Agustus 2022 menulis berita dengan judul 3 alasan pakar prediksi PDIP bakal usung Puan ketimbang Ganjar di Pilpres 2024. Kita bacakan, ya. Tempo.co Jakarta, Direktur Eksekutif Institute of Democracy and Strategic Affairs Indo Strategic Ahmad Khairul Umam memprediksi PDIP akan mengusung Puan Maharani di Pilpres 2024 ketimbang Ganjar Pranowo. Ini meskipun elektabilitas Puan berada jauh di bawah elektabilitas Ganjar dalam sejumlah survei, ya. Umam mendasari pendapatnya dengan beberapa alasan. Pertama, PDIP punya 20% kursi parlemen untuk dapat mengusung calon sendiri di Pilpres 2024, ya. Kemudian yang kedua, keputusan menentukan capres terletak di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang notabene ibu kandung Puan Maharani, ya. Oke, ya. Megawati dinilai akan memilih orang yang paling bisa ia percaya, yaitu anaknya sendiri, untuk menjamin calon terpilih akan tunduk dan patuh kepada Megawati bersama para pendukung Soekarnoisme lainnya. Saya kira pernyataan ini perlu kita kritis, ya. Walaupun memang itu adalah kehendak Ibu Megawati, ya, tapi seharusnya pilihan itu bukan untuk patuh kepada
Megawati sebagai ketua partai, tetapi pilihan itu harus patuh kepada rakyat Indonesia, patuh kepada konstitusi. Oke, kita lanjut. Jika PDIP mencalonkan tokoh lain selain Puan, bisa saja tokoh yang didukung itu akan meninggalkan PDIP dan lebih dikendalikan oleh pihak-pihak di lingkar istana setelah terpilih. Wah, ini kayaknya pengalaman ya. Ujar Umam lewat keterangan tertulis Kamis 4 Agustus 2022 ya. Ketiga, jika Puan Maharani menang atau kalah, PDIP dinilai akan tetap eksis. Artinya, jika Puan maju dan menang, tentu itu yang diharapkan. Tetapi kalaupun Puan kalah, ia bisa ngedil dengan kekuatan yang ada agar PDIP tetap bisa ikut menjadi bagian dari pemerintahan. Ya, dengan demikian PDIP bisa tetap eksis. Langkah itu sangat terbuka dilakukan. Mengingat Puan adalah pribadi yang rasional dan ia tidak memiliki garis konflik dan permusuhan dengan siapapun, ujar Umam. Ya. Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina itu menilai elektabilitas Ganjar Pranowo saat ini tidak semoncer Jokowi untuk membuat Megawati rela memberikan takhta kepada ex-gubernur DKI Jakarta itu. Ya, sampai saat ini tidak ada elektabilitas tokoh yang bisa menyentuh angka 51%. Bahkan 30% saja belum ada. Elektabilitas Ganjar Pranowo sendiri tidak berada di kisaran 51% ya, yang menjadi ukuran kepastian dalam menentukan kemenangan, ujar Umam. Selain itu, daya tarik utama PDIP terletak pada ideologi, cara pandang, dan paradigma Soekarnoisme. Salah satu perwujudannya direpresentasikan oleh kepemimpinan pra-Soekarno, ujar Umam. Saya kira ini juga ya perlu kita kritis ya, pernyataan terakhir ini bahwa ideologi, cara pandang, dan paradigma Soekarnoisme itu tidak mesti harus melalui Tra Soekarno ya. Semua orang bisa ya, siapapun dia bisa ketika dia benar-benar memahami, benar-benar memahami, memaknai ajaran-ajaran Bung Karno, ya saya kira dia bisa melaksanakan sesuai dengan paradigma ya, sesuai dengan ajaran-ajaran Soekarnoisme. Oke, sahabat Karawang Official sekalian, memang peluang Ganjar untuk dicalonkan menjadi calon presiden di 2024 melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu memang sangat berat ya, menjadi tanda tanya besar, menjadi pertanyaan-pertanyaan publik ya, sering dilontarkan melalui berbagai media ya, bahwa apakah PDIP akan rela mencalonkan Ganjar Pranowo. Ada juga yang mengatakan Ganjar sabar aja, lihat ya, sejarah membuktikan bahwa Megawati itu adalah seorang tokoh bangsa. Megawati itu lebih mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Lihat saja bahwa pada 2014 yang lalu Jokowi ya, di menit-menit akhirnya Megawati harus menyerahkan takhta itu kepada Jokowi. Tetapi orang sering lupa bahwa posisi Jokowi dan posisi Ganjar Pranowo itu beda ya. Posisi Jokowi kala itu memang Jokowi itu sudah elektabilitas itu mulai menanjak itu ketika dia sudah masuk melalui pencalonan gubernur dan menang di Pilgub DKI ya. Jadi dia sudah mulai menanjak naik. Lalu pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Jokowi saat itu memang tidak mengganggu ya, tidak mengganggu psikologi dari PDIP, dalam hal ini adalah Megawati Soekarno Putri ya. Sering ditanya, apakah Bapak siap menjadi presiden? Apakah Bapak siap dicalonkan menjadi presiden? Jawaban Jokowi adalah singkat dan sederhana, polos ya. Saya nggak mikirin saya mikirin Jakarta gitu ya. Atau dia tidak, artinya bahwa pernyataan-pernyataan Jokowi itu menolak untuk dicalonkan menjadi presiden ya, sehingga pernyataan-pernyataan dia ini bisa kita nilai tidak melukai
psikologi dari Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai dan juga sebagai orang yang sedang dipersiapkan oleh PDIP kala itu untuk menjadi calon presiden, ya. Tapi berbeda dengan posisi Ganjar Pranowo saat ini. Ganjar Pranowo itu secara kasat mata dinilai oleh PDIP, dalam hal ini Megawati Soekarno Putri, sebagai salah satu kader yang melakukan gerakan-gerakan main 2 kaki, main 3 kaki atau manuver politik, ya. Dan itu kita bisa lihat dalam luapan emosi yang disampaikan oleh Ibu Megawati dalam Rakernas PDIP kali lalu, ya. Dia mengutuk keras, ya, dia akan memberikan sanksi keras dan menghendaki kalau memang kader yang ingin bermain 2 kaki, ingin melakukan manuver politik, ya silakan keluar dari partai ini. Artinya apa? Artinya luapan emosi itu dinilai oleh kita semua, publik ya menilai bahwa luapan emosi itu ditujukan kepada Ganjar Pranowo, ya. Sehingga secara psikologi ya, kita menilai bahwa Megawati itu terluka, ya, atau Megawati itu merasa seolah-olah dikhianati, ya, dalam tanda kutip loh, ya. Sehingga peluang untuk mendukung Ganjar Pranowo itu memang kecil sekali, ya. Kita Ibu Megawati ini kan orang yang ya boleh dikatakan pendendam, ya. Kita lihat saja kasus hubungan Megawati dan Presiden SBY, ya. Ketika ia merasa seolah-olah dikhianati oleh Presiden SBY, maka hubungan kedua tokoh ini akhirnya renggang, ya. Sampai saat ini belum begitu baik, ya. Sehingga hal ini bisa juga akan terjadi pada Ganjar Pranowo. Apalagi kita ketahui bahwa Megawati dan elit politik PDIP itu memang dari jauh-jauh hari itu sudah mempersiapkan nama Ibu Puan Maharani sebagai calon presiden atau wakil presiden dari PDIP, ya. Dan itu saya kira jauh-jauh hari sudah disiapkan sehingga kader-kader seharusnya sudah memahami atau sudah mengetahui hal itu. Jadi kalau ada tindakan atau kegiatan-kegiatan di luar yang dinilai seolah-olah melawan elit atau seolah-olah menghambat mengkhianati elit, ya, maka itu secara psikologi tentu akan menyakiti Ibu Megawati Soekarno Putri, ya. Sehingga saya kira peluang untuk Ganjar itu memang agak berat, agak rumit, ya. Apalagi kalau kita berdasarkan pernyataan dari Direktur Indo Strategik tadi, ya, bahwa saya kira poin ketiga itu penting, ya. Bahwa kalaupun PDIP mengusulkan Puan Maharani entah itu sebagai capres atau cawapres dan kalah, itu belum tentu itu masih punya peluang untuk PDIP bisa melakukan deal-deal politik dengan partai pemenang, ya, sehingga PDIP masih bisa masuk dalam lingkaran kekuasaan. Ya, tetapi teman-teman sahabat Karya Peluang Ofisial sekalian, terlebih khusus untuk saudara-saudara yang menjadi relawan Ganjar, ya, saya kira tidak perlu merasa galau atau cemas, ya, dengan peluang Ganjar Pranowo untuk dicalonkan atau tidak di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi tetaplah optimis, ya, karena ada partai-partai lain yang masih belum menentukan calon presiden, ya. Sehingga kalau memang saatnya memang Pak Ganjar Pranowo diabaikan oleh PDI Perjuangan, maka ada kemungkinan besar Ganjar Pranowo bisa diambil oleh partai-partai lain yang sekarang belum menentukan capresnya, ya. Oke, sahabat Karya Peluang Ofisial sekalian, saya kira itulah sedikit analisa singkat dari saya, dan saya kira teman-teman sahabat punya analisa, punya komentar, punya tanggapan. Silakan tuliskan analisa kalian, tanggapan kalian, komentar kalian di kolom komentar channel ini, ya. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.